Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Lia Dahabiah, kelas 4C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai teknologi. Nah, teknologi ini merupakan salah satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia. Di era seperti ini, mungkin hampir sebagian penduduk di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sudah menikmati kemajuan teknologi. Nah, ketika kita berbicara mengenai teknologi, kita tidak akan terpisahkan dengan internet dan gadget yang merupakan hasil dari teknologi itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kerja gadget atau ponsel yang kita miliki? Nah, ketika kita melakukan panggilan melalui ponsel, suara kita akan tertangkap mikrofon dan dirubah menjadi sinyal digital yang berbentuk 0S dan 1S. Antena ponsel menerima sinyal 0S dan 1S akan mentransmisikannya menjadi gelombang elektromagnetik sesuai dengan frekuensinya. Tetapi kekuatan gelombang elektromagnetik ini bisa jadi melemah jika adanya halangan berupa benda, seperti benda elektronik dan faktor lingkungan lain. Gelombang elektromagnetik ini tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Oleh karena itu, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Menara seluler ini dihubungkan melalui kabel serat optik yang diletakkan di bawah tanah untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional komunikasi seluler. Akan berhasil ketika menara kita mentransfer ke menara lawan bicara kita. Adapun generasi teknologi ponsel ini terdiri dari 5 generasi, yaitu yang pertama, 1G. Nah, generasi ini memungkinkan penggunaan menggunakan ponsel tanpa kabel yang terpasang. Masalah utamanya adalah transmisi nirkabel dalam format analog, sehingga memiliki kualitas suara dan keamanan yang buruk dan tidak efisien. Lalu ada 2G. 2G ini menggunakan teknologi akses berganda digital. Generasi ini memperkenalkan layanan data revolusioner SMS dan penelusuran. Kemudian ada 3G. Nah, 3G ini difokuskan untuk mempercepat transfer data. Kecepatan data 2 Mbps, memungkinkan transfer data seperti GPS, video panggilan, suara, dan lain-lain. Lalu ada 4G. Nah, 4G ini kecepatan datanya mencapai 20-100 Mbps yang cocok untuk film dan televisi beresolusi tinggi. Kemudian yang terakhir ada 5G. Nah, generasi ini akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan, yang akan memberikan konektivitas tanpa batas. Lalu, bagaimana cara kerja internet? Jadi, cara kerja internet ini dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena dan dikirim ke ponsel kita jika informasi yang kita inginkan tidak menjangkau melalui satelit. Maka akan dibantu oleh jaringan serat optik yang menghubungkan pusat data dengan ponsel kita. Setiap perangkat yang terhubung ke internet diidentifikasi sebagai alamat IP yang berperan sebagai alamat kita semua. Informasi akan sampai kepada kita karena adanya alamat IP. Server di pusat data juga memiliki alamat IP untuk menyimpan situs web. Namun, sulit mengingat banyak alamat IP sehingga digunakan domain name seperti youtube.com, facebook.com, dan lain-lain yang lebih mudah diingat. Server data dapat menyimpan beberapa situs web dan informasi tambahan header digunakan untuk mengidentifikasi situs web secara unik. Infrastruktur pusat data khusus digunakan untuk situs web besar seperti facebook.com atau youtube.com. Perlu kita ketahui juga bahwa pemasangan kabel serat optik yang dipasang di bawah laut itu yaitu menggunakan alat bajak yang dibawa oleh kapal, digunakan untuk menciptakan parit di dasar laut, agar kabel serat optik dapat dipasang. Kabel ini menjadi tulang punggung internet, membawa cahaya di bawah laut sehingga ke rumah dan terhubung ke router. Router mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, lalu sinyal tersebut dikirim ke laptop melalui kabel Ethernet. Namun, jika menggunakan data seluler, sinyal dari kabel optik harus dikirim ke menara BTS, dan kemudian mencapai ponsel dalam bentuk gelombang elektromagnetik.
Internet sangat efisien dalam mentransmisikan data dengan membaginya menjadi paket-paket kecil. Dengan setiap paket mengandung informasi tentang nomor urut, IP address server, dan tujuan pengiriman. Paket-paket ini dapat mengambil rute terbaik yang tersedia untuk mencapai tujuan pengiriman. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cara kerja fiber optik. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai strap dan untai serat tunggal yang tipis seperti rambut manusia. Serat optik dapat membawa informasi dalam bentuk cahaya. Kecepatan cahaya berubah saat melewati media dan perubahan ini dinyatakan oleh indeks bias variasi. Salah satu fenomena yang menarik terjadi adalah pembiasan, di mana cahaya berbelok saat melewati media dengan indeks bias yang berbeda. Teknik pembiasan ini digunakan dalam serat optik. Pembiasan ini efektif digunakan dalam serat optik karena dapat mencegah cahaya keluar dari serat. Untuk mengatasi masalah ini, lapisan pelindung diperlukan. Inti serat optik terbuat dari kaca dengan indeks bias tinggi, sedangkan lapisan pelindung terbuat dari kaca dengan indeks bias rendah. Namun, serat optik memiliki batasan dalam jarak yang dapat ditempuh oleh sinyal. Pelemahan, penyerapan, dan hemburan adalah alasan utama mengapa kekuatan sinyal melemah. Oleh karena itu, penguat diperlukan setelah jarak tertentu untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Informasi dapat ditransmisikan melalui serat optik dalam bentuk kode biner, di mana angka 0 dan 1 mewakili informasi yang ingin dikirimkan. Frekuensi tinggi menyampaikan 1, sementara 0 merupakan gelombang frekuensi rendah. Menara selokal akan menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi gelombang cahaya jika frekuensi tinggi. Gelombang cahaya ini kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik yang diletakkan di bawah tanah dan bawah laut. Sebagian kecil dari kabel ini digunakan untuk melindungi serat optik, sementara sisanya untuk perlindungan dan kekuatan. Penguat di bawah laut mendapatkan dayanya melalui selubung tembaga di dalam kabel. Jika kabel serat optik tidak mencapai suatu wilayah, wilayah tersebut akan terisolasi dari internet dan komunikasi seluler. Kabel serat optik ini lebih unggul daripada kabel tembaga karena memberikan bandwidth yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi. Kabel serat optik juga menawarkan keamanan data yang tinggi. Pertama kali digunakan dalam endoskopi, serat optik kemudian digunakan dalam telekomunikasi untuk mentransfer gelombang digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.